Perjuangan. Rumah kontrakan yang aku pilih sebagai tempat tinggal begitu sederhana tetapi terasa begitu nyaman. Om Hermawan juga memberikan aku uang dalam jumlah banyak, yang mana itu adalah warisan dari almarhumah Mama Rosita. Aku menggunakan uang tersebut untuk membeli perabotan rumah dan juga beberapa pasang pakaian. Aku sadar, selama ini Allah telah banyak membantuku. Kali ini kuputuskan untuk berhijrah. Dengan niat yang mantap aku menggunakan kerudung. Keesokan hari adalah awal baru dalam hidupku, yang mana Florisa akan menjadi seorang pemimpin perusahaan besar. Akan ada banyak rintangan yang akan aku hadapi untuk kedepannya. Aku menghela nafas panjang di hadapan cermin yang melekat di lemari kamar. Besok dan hari-hari berikutnya, tugas berat akan aku pikul. Aku tak boleh takut dan harus pantang menyerah, karena Allah selalu bersamaku. Assalamualaikum. Saat petang menjelang Mahia pun muncul. Dia pun langsung terkejut dengan perubahan yang terjadi. Waalaikumsalam, jawabku. Saya senang melihat perubahanmu, tapi saya juga sedih karena kamu harus meninggalkan rumah Rio. Kamu adalah jin, walaupun tak selalu muncul setiap saat, kamu tahu semua yang terjadi. Ini memang jalan yang harus aku tempuh. Sudah seharusnya aku tidak mengandalkan belas kasihan orang lain, termasuk kepadamu dan kepada Rio. Aku mulai bertutur panjang. Flo, Rio begitu menyayangimu. Dia begitu mencemaskan keadaanmu. Mahia terlihat sedih. Jangan bubarkan rasa fokusku hanya karena perasaanku kepada laki-laki yang sudah punya calon istri. Ini soal keluargaku, masa depanku dan menyangkut nyawa papaku, itu yang lebih penting. Jadi, tolong katakan padaku, mau kita apakan bungkusan ini, supaya pengaruh buruk kepada papa bisa hilang selamanya? Bakarlah dalam keadaan sudah suci atau setelah berwudu. Kemudian, larungkan abunya ke laut. Tanpa menunggu perintah, aku pun segera membakar bungkusan itu. Kebetulan saat itu usai melaksanakan ibadah sholat maghrib, wudhu yang kuambil belum batal. Untuk tugas melarungkannya ke laut, aku bergegas memesan taksi online untuk menuju pantai Ancol. Di sana, aku larungkan setiap abu dari sisa pembakaran bungkusan keparat itu. Mahia, aku ingin meletakkan sebuah beberapa kamera pengawas di rumahku, kataku kepada Mahia. Apa kamu tidak percaya dengan saya? Saya yang akan memantau segalanya tentang papamu. Bukannya tidak percaya, tapi aku ingin menyelamatkannya sekarang dan aku ingin memantau apapun yang dilakukan oleh Elis. Tolong bantulah aku, kita akan ke sana sekarang juga. Aku berharap Mahia menyetujui permintaanku. Itu sangat beresiko sekali, Flo. Tapi saya akan membantumu. Mahia pun mulai bersemangat. Ayo tunggu apa lagi? Aku dan Mahia berlalu pergi dengan taksi yang masih setia menungguku sedari tadi. Beberapa kali supir taksi menatapku aneh, karena dia pasti menganggapku tidak waras karena mengobrol sendirian. Padahal, aku sepanjang perjalanan aku selalu mengobrol dengan Mahia. Namun, aku sama sekali tak menggubris anggapan supir taksi tersebut. Akhirnya sampai juga, Mahia memberiku sebuah jubah tak terlihat. Jubah tersebut akan membawaku masuk ke dalam rumah dengan mudah. Aku segera menggunakannya, mulai kutekan bel pintu. Terdengar langkah kaki yang mendekat ke arah pintu, tak lama kemudian, daun pintu pun berputar. Ketika pintu dibuka lebar oleh Elis, aku memutuskan untuk masuk. Mahia pun turut di belakangku. Siapa tadi yang pencet-pencet bel? Pasti ini kerjaan anak tetangga sebelah yang jahil. Awas saja nanti, Elis mulai menggerutu. Aku dan Mahia masuk. Kami pun telah berhasil memasangkan beberapa kamera pengintai di setiap sudut rumah. Bahkan, Elis tak menyadari hal itu. Kemudian,
aku melangkahkan kaki menuju gudang belakang rumah. Tapi ternyata pintu tersebut terkunci. Tak lama kemudian, Alice membawa sepiring makanan ke dalam. Aku manfaatkan kesempatan itu untuk masuk. "Halo kesayanganku, ayo waktunya makan Hans suamiku," Alice berkata sambil menyodorkan makanan ke arah papa. "Alice, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa aku diikat?" Papa mulai kebingungan. Mungkin pengaruh guna-guna Alice telah hilang. "Sayang, kamu adalah suamiku. Katamu semua permintaanku akan kamu kabulkan. Jadi makanlah. Setidaknya dirimu adalah alasan satu-satunya agar Florisa mau kembali pulang." Alice tersenyum sinis. "Flo, di mana dia? Di mana putriku?" Papa mulai emosi. "Tenanglah, ayo makan." Alice bergegas pergi. Sepertinya dia ingin menghubungi seseorang. Tanpa mendapat perintah dariku, Mahia langsung mengikuti Alice. Sementara jubah tak terlihat langsung aku lepaskan. Aku ingin papa melihatku. Tetap setia di channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komentar, subscribe, dan bagikan. Selamat menyaksikan. "Papa," aku memanggilnya dengan air mata yang berlinangan. "Sayang, kemarilah nak." Aku membuka ikatannya. Tanpa pikir panjang aku mengajak papa keluar dari rumah itu dengan menggunakan jubah yang sama. Akhirnya, kami berhasil pergi menaiki taksi yang dari tadi setia menunggu. Entah apa yang akan dilakukan Alice selanjutnya, yang jelas sekarang papa telah aman bersamaku. Aku akan membawanya dan akan selalu menjaganya. Setibanya di rumah kontrakan, aku menceritakan semua hal yang aku ketahui tentang Alice. "Jadi kamu sudah tahu semuanya?" "Iya, Pak. Maafkan Papa. Papa tidak berniat memisahkanmu dengan ibu kandungmu. Tapi waktu itu tak berdaya." Papa menangis dan menyesali perbuatannya di masa lalu. "Tidak apa-apa, sekarang Papa adalah satu-satunya harta yang Flo punya. Kita harus berjuang dan saling bekerja sama untuk menyadarkan Tante Alice. Pengaruh lipstik merah itu harus hilang dari jiwa dan raganya." "Apa rencanamu selanjutnya, nak?" tanya Papa kepadaku. "Papa, tolong buatkan surat kuasa kepadaku atas kepemimpinan perusahaan keluarga kita. Besok aku akan menjadi pimpinan baru di sana. Jika tak punya aset atau harta apapun, Alice tak akan mampu untuk membayar dukun, kan?" Itu ide yang bagus, tapi itu juga sangat berbahaya, karena Alice sekarang yang jadi pimpinan perusahaan. Ada Allah, Pak. Kita yang berusaha dan Allah yang nantinya akan membukakan jalan. Papa pun langsung terkejut melihat perubahan sikapku yang lebih religius. Tapi, aku belum ingin menceritakan soal Rio dan keluarganya. Akhirnya, aku meminta Papa untuk beristirahat. Aku pun bergegas untuk tidur, karena besok adalah awal dari segalanya. Aku harus bersiap. "Assalamualaikum Flo." Kehadiran Mahia mengejutkanku. "Waalaikumsalam. Ada apa?" "Begini, dia tadi menghubungi seorang dukun. Dukun itu diminta untuk melacak keberadaanmu, karena dia tahu jika kamulah yang membawa Pak Hans pergi. Tapi jangan khawatir, saya telah memagari rumah ini, sehingga tak akan ada yang tahu tentang keberadaan kita. Jadi, besok pagi tolong berhati-hatilah. Besok pagi bisa saja Alice memiliki rencana buruk kepadamu," kata Mahia panjang lebar. "Baiklah Mahia." Setelah memasak makanan untuk Papa, aku pun pergi dijemput oleh Om Hermawan. Tapi aku tak memberitahukannya bahwa Papa telah aman bersamaku, karena aku tak ingin siapapun tahu tentang hal itu. Aku ingin menjaga keamanan dan keselamatan Papa. Sesampainya di kantor, terlihat Alice sedang memimpin rapat penting. Tanpa menunggu komando, dengan santainya aku masuk, disusul oleh Om Hermawan.
Setiap orang yang ada di sana merasa heran dengan kedatanganku. Alice pun begitu terkejut. "Flo, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Alice sok ramah. "Mama, sedang rapat sayang. Keluarlah dulu ya," dia berkata lagi. "Maafkan atas ketidaknyamanan ini ya," katanya lagi di hadapan para klien dan semua staf karyawan. "Maafkan saya, mulai saat ini, saya adalah pemimpin perusahaan yang sah. Saya adalah pewaris tunggal dari perusahaan ini. Saya adalah Flo Risa Hans Devorat, dan beliau adalah Pak Hermawan kuasa hukum saya." Aku mulai angkat suara. Kemudian, Om Hermawan menjelaskan dan mengatakan bahwa aku adalah pewaris sah dari perusahaan ini dan aku pula yang memiliki seluruh aset dan saham perusahaan ini. "Flo, kamu belum berpengalaman untuk memimpin perusahaan sebesar ini, nak. Biar mama saja, tugas kamu masih belajar." Alice mulai memprovokasi. Terlihat ada beberapa orang yang setuju dengan pendapatnya. "Saya tak peduli, kalian semua setuju atau tidak. Karena papa saya sendiri telah memberikan surat kuasa bahwa saya adalah pemimpin baru di perusahaan ini. Bagi yang tidak setuju, silahkan pergi dari perusahaan ini. Lagi pula saya tak ingin bekerja dengan orang-orang yang kurang yakin dengan atasannya." Setelah mendengar ucapanku, mereka semua langsung terdiam. "Dan untuk Nyonya Alice, silahkan pergi secara terhormat daripada saya harus memanggil satpam untuk mengusirmu paksa," aku berkata sambil menatap tajam ke arahnya. Alice pun berlalu pergi dengan tatapan mata yang terlihat penuh dengan ancaman. Rapat selesai, kembali ke ruangan masing-masing. Setelah membicarakan banyak hal dengan Pak Hermawan, dia pun memutuskan untuk pulang. Kemudian, sekretaris pribadiku, yang dulunya adalah sekretaris Alice, datang menemuiku. "Kebetulan sekali kamu datang. Hari ini adalah hari terakhirmu bekerja di sini. Dan ini pesangonmu." "Apa, Bu? Maksudnya apa? Apa saya melakukan kesalahan?" tanyanya polos. "Iya, kesalahanmu adalah menjadi mata-mata Alice dan aku tak suka dengan orang sepertimu. Rela melakukan segalanya hanya karena uang?" Sekretaris cantik itu menunduk lesu, dia terlihat menahan tangis. "Maafkan saya, tapi saya melakukannya karena saya adalah seorang single parent. Aku tak menghiraukannya." Dia pun berlalu pergi. Mahia telah memberikanku daftar nama karyawan yang bekerja sama dengan Alice. Aku pun memecat mereka satu persatu. Aku meminta beberapa karyawan lainnya untuk memasang iklan lowongan pekerjaan di koran, majalah, dan lainnya. Sebab seorang Flo Risa tak ingin ada mata-mata Alice atau orang kepercayaan Alice yang bekerja di sini. Tak perlu menunggu waktu lama, para pelamar pekerjaan pun berdatangan. Hari ini aku hanya disibukkan dengan menyeleksi dan melakukan interview para calon karyawan dan staf baru. Akhirnya, jam pulang kantor pun tiba. Terlihat Alice tengah menungguku di tempat parkir. Dengan santai aku pun menghampirinya. "Flo, aku peringatkan kau, jangan melangkah lebih jauh dari ini," kata Alice. "Kenapa? Kau telah menghancurkan kebahagiaan keluargaku." Aku pun tak merasa takut di hadapannya. "Ini adalah urusanku dengan Hans. Jangan paksa aku untuk melenyapkanmu juga." Alice semakin geram. "Lakukan saja apa maumu, aku juga akan melakukan apa yang menjadi keinginanku." Lancang sekali. Kemudian dia mencoba mencekikku, tapi aku berhasil menangkap tangannya dan aku pun menamparnya dengan keras. "Jangan sekali-kali kau menyentuh tubuhku dengan tangan kotormu. Ingat itu." Bersambung. Lanjut part 10 dengan judul Hari Pembalasan. Terus pantengin channel Asal Gawe dengan kisah dan cerita yang tentunya sangat menarik lainnya. Terima kasih dan sukses untuk semua.